Seseorang yang tidak akan memasuki surga karena memfitnah, namimah, ya, yang dia ini orang bisa bukan iblis tapi bisa menghilangkan sesuatu. Na'udzubillah. Fitan ini sesuatu, fitnah ini sesuatu yang gak kelihatan. Kau bisa mungkin dititipi barang, kau dibohongi orang, ketipu. Kau bisa mungkin janji dengan seorang, kau diingkari janjimu. Kau bisa mungkin memberi amanah kepada seseorang, kau dikhianati amanahmu. Tapi fitan ini lain, bisa dia hilang sesuatu. Kalau Rasul dikatakan Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata namam, gak akan masuk ke dalam surga, berarti haram. Haram orang itu masuk ke dalam surga. Ya kita alhamdulillah, andai kata Allah jadikan barang-barang yang bagus, ya, apa-apa yang baik, ciptaan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat, yang mati punya ilmu nafi, punya ilmu yang manfaat, sampai ke alam kubur, ke alam barzakh. Nah, itu neraka itu akhir nanti, akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah hil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di suatu keadaan yang penuh barakah ini Allah masih memberikan antumah daripada fadilah-fadilah daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan kita hidup suatu saat akan membawa bekal, terutama dari segala sesuatu di dunia ini. Seutama-utamanya kita hidup untuk kita mengenali Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan saat kelak kita di akhirat mendapat syafaat Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Ki Ahmad Harun, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidzah yang lain, mudah-mudahan satafiah, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antumah semua mudah-mudahan dijadikan mar'atun salihah, ta'iah, abidah, dijadikan ahlul jannah, yang dimana dikatakan mendapat barakah daripada fadilah majlis zikir wa ta'lim. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surga dan neraka, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala macam rupa di seluruh alam. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Allah jadikan seluruh alam semesta ini
karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang kuasa akan segala sesuatu, yang dikatakan fa'il, yang membuat segala sesuatu itu hidup, bergerak, dan seterusnya. Dan kita yang dikatakan manusia ini yang diciptakan Allah maf'ul, yang gak mampu berbuat apa-apa kecuali dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan takdir baik, mendapatkan nikmat di dunia ini. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsara ahlihal fuqara'a wa tala'tu 'alan nari fawajadtu aktsara ahlihan nisa'a." Rawahul Bukhari. Aku telah mengunjungi surga. Aku dapati yang terbanyak penduduknya adalah mereka yang fakir atau miskin. Dan aku mengunjungi neraka, maka aku mendapati kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dia perempuan ini Allah jadikan untuk menjaga diri dari apa segala sesuatu, terutama yang dihukumi haram. Terus yang dihukumi subuhat. Terus yang dihukumi makruh dan seterusnya. Akan dia terjaga, perempuan itu insya Allah menjadi perempuan salehah yang akan menghuni surga, ya perempuan salehah. Rasulullah melihat, ya, di neraka itu banyak perempuan, ya, ini perempuan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha ta'ala qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan pada neraka terhadap mereka yang membaca la ilaha illallah, tiada ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan bacaan itu dia mengharapkan wajah atau keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Perempuan ini dia sesuatu yang agak aneh
keanehan perempuan ini melebihi laki-laki. Kalau laki-laki dia lebih jelas, kaza wa kaza dan seterusnya, bagaimana apa kebaikan dan apa keburukannya. Seorang laki dia beramal soleh akan terlihat. Perempuan dia beramal soleh susah, ya, karena dia lebih harus punya kemauan lebih supaya terjaga ibadahnya. Jadi di antara umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini, dia ada yang mampu mengucapkan syahadat tadi, la ilaha illallah. Ada yang enggak mampu mengucapkan syahadat tadi. Nah, perempuannya dia lebih lemah dalam lafaz untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Di riwayat dikatakan sampai-sampai iblis laknatullah itu tidur di hati perempuan. Makanya di saat dia terus beranjak dewasa, perempuan itu terus dia menikah. Akdatun nikah, menjadi seorang perempuan itu istri, ya, tersebutlah terus dia menjadi lebih daripada beratnya, susahnya ia dalam ibadah, lebih, ya. Tapi perempuan gak dihukumi wajib nikah. Maka dikatakan seorang laki-laki akan bahagia hatinya, ridha kepada istri-istrinya, ya, di saat apa? Dia indaha zaujatun salihah, ketika suami-suami itu mempunyai istri-istri solehah. Jadi berat perempuan dari kecil, ya, terus sampai dia beranjak dewasa, sampai dia menikah, ya memang itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga mulut dari apa ucapan yang mubadzir. Jadi bukan waktunya ngobrol apa segala macam sama teman, sama tetangga segala macam, tapi ucapannya itu yang sia-sia. Nah, ini terus adanya ghibah, ngehibah segala macam, ya. Nabi SAW bersabda, Rasulullah, laqad ra'aitu rajulan, aku telah melihat seseorang, ya, laki-laki ini, rajulan, yatakallabu fil jannah fi sajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhil muslimin, rawahu Muslim. Aku telah melihat seseorang laki-laki Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang memasuki surga karena pohon yang ditebangnya dari sebelah jalan, karena akan memberikan satu gangguan kepada kaum muslimin. Kalau pohon itu menghalangi jalan, ditebang sama seorang laki-laki ini, dia dimasukkan surga. Rasulullah melihat seorang laki-laki. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad, perempuan dia lebih gampang masuk surga, ya. Perempuan lebih gampang masuk surga karena sifat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Jadi kalau seorang membawa berat beban dunia, dia pasti laki-laki. Gak mungkin perempuan Allah beri berat beban di dunia.
Karena Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Manusia banyak zalim, Allah masukkan ke dalam neraka. Ada sebagian orang-orang kafir, Allah masukkan ke dalam neraka. Ada sebagian orang hasad, dia enggak senang dengan kebahagiaan orang, terus riya, ibadah kepengen dilihat. Terus kibir, sombong. Allah masukkan ke dalam neraka. Sebagian umat Rasulullah, laki-laki ataupun perempuan, diazab. Neraka tempat orang dihisab. Ada satu buah di sana namanya dhari. Itu buah ada duri-duri. Yang muterin itu buah yang panas. Itu diantara hisab-hisab neraka. Hisab yang paling ringan ada satu sandal. Ini sandal dipakaikan ke orang yang dihisab, yang diazab di neraka itu. Sandal ini yang paling ringan, sandal terompah sandal. Begitu dipakai, otak orang itu mendidih langsung. Itu yang paling ringan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlil jannah, orang yang masuk ke dalam surga. Kenapa orang-orang itu ada yang enggak keluar dari neraka itu? Karena dia munafik. Karena dia kafir. Ada sebagian itu musyrik. Datang sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah dosa apa sebesar apapun itu Allah maafkan, walaupun orang itu berzina? Kata Nabi, iya, asal jangan syirik. Itu memang di neraka itu ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang musyrik. Gak ada selain daripada itu yang kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kenapa? Karena neraka ini bukan tempat orang untuk kembali yang baik. Keburukan-keburukan tumpah di neraka itu. La yadkhulul jannata namam. Seseorang yang tidak akan memasuki surga karena memfitnah, namimah. Ya, yang dia ini orang bisa bukan iblis tapi bisa menghilangkan sesuatu. Na'udzubillah. Fitnah ini sesuatu yang enggak kelihatan. Kau bisa mungkin dititipi barang, kau dibohongi orang, ketipu. Kau bisa mungkin janji dengan seorang, kau diingkari janjimu. Kau bisa mungkin memberi amanah kepada seseorang, kau dikhianati amanahmu. Tapi fitnah ini lain. Bisa dia hilang sesuatu. Kalau Rasul dikatakan Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata namam, gak akan masuk ke dalam surga, berarti haram. Haram orang itu masuk ke dalam surga. Ya kita alhamdulillah, andai kata Allah jadikan barang-barang yang bagus, ya, apa-apa yang baik, ciptaan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat. Yang mati punya ilmu nafi, punya ilmu yang manfaat, sampai ke alam kubur, ke alam barzah. Nah, itu neraka itu akhir nanti. Akhir. Insyaallah semua umat Rasulullah yang diaku Nabi Muhammad, yang memang mengikuti Rasulullah, khabar Rasul, cinta kepada Rasulullah, haram neraka insyaallah. Amin. Allahumma amin. Bagaimana cara kita enggak masuk ke neraka itu? Pertama, perhatikan tetangga. Dikatakan Nabi Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau kita bawa iman
ngaku mengimani Allah. Pertama kita perhatikan, kita harus memuliakan tetangga. Dikatakan wa an ibn Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar. Ibn Umar itu Abdullah. Kalau dia laki-laki dan perempuan berarti radhiyallahu anhuma. Kalau dia berdua laki-laki radhiyallahu anhum. Ya, kata wa kata dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrithu. Ibnu Umar Abdullah Ibn Umar Abdul Khattab dan Aisyah istri Rasulullah Muhammad SAW radhiyallahu anha berkata, keduanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, selalu Jibril berpesan-pesan padaku supaya baik terhadap tetangga, hingga saya mengira kalau akan diberi hak waris. Jadi dianggap seperti keluarga. Jadi hati-hati perkara yang Allah suruhkan untuk kita mentaati, untuk kita taat kepada yang diajarkan Sayyidina Muhammad, yang sudah barang tentu apa yang dikerjakan Rasulullah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikerjakan Nabi, ya, enggak bisa dihukumi salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah yang punya banyak sahabat Rasulullah, yang punya banyak kucing. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Ada qala lam alif, ada qala qaf lam. Wallahi, Nabi bersumpah, la yu'minu. Wallahi, diulang lagi, la yu'minu. Wallahi, mengulang lagi Rasulullah, la yu'minu. Gila maya Rasulullah. Qala alladhi la ya'manu jaruhu. Bawa igah muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang punya banyak kucing, radhiyallahu anhu, berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, siapakah ya Rasulullah? Jawab Nabi, ialah orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Jadi orang ini nakut-nakutin, orang ini error, tetangga kita ini error, atau kita naudzubillah min dzalik. Ini enggak beres. Enggak ada harapan orang-orang begitu mau mendapatkan kebaikan dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Hadis riwayat Bukhari Muslim, disepakati, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, tidak akan masuk surga siapa yang membuat tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi mengharapkan selamat di dunia, Allah haramkan mata dari melihat neraka. Perhatikan tetangga.
baik dengan tetangga, bukan Habib yang nyuruh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus taat kepada kedua orang tua. Dua perkara ini yang menyebabkan insyaallah kita Allah masukkan surga. Amin, Allahumma amin. Wa qala ta'ala wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anashkurli wa liwalidayk. Kami Allah beri keadaan ini seorang yang nanti dia akan taat kepada orang tuanya, Allah muliakan. Kami Allah telah berpesan kepada manusia harus berlaku baik kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengandungnya. Ya, hamalat ummuhu, dia dikandung ibunya dalam keadaan lemah, wahnan, al-wahnin, dan di atas lemahan. Di atas kelemahan, lemah di atas kelemahan. Kalau ibunya itu sakit, bayinya ikut sakit. Kalau anaknya sakit, ibunya ikut sakit waktu ngandung, serta menyusui hingga menyapihnya. Menyapih itu berhentinya menyusu dalam masa 2 tahun. Itu di fikih, ada keterangannya di fikih. Hendaknya bersyukur kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. Ya. Al-Luqman ayat 14. Jadi orang akan dibuka lebar barokah rezekinya kalau dia di depan ibu memperhatikan ibunya dengan segala ukuran, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Memperhatikan ayah dan ibunya, ya, karena ini perintah Allah. Seorang suami dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ini perintah Allah. Dia harus mendidik istri-istrinya untuk taat kepada kedua orang tuanya. Kalau kepengen rezeki anak-anak perempuan itu dan suaminya itu ngalir banjir rezeki, suruh suami-suami itu suruh istrinya taat kepada ibu bapaknya itu perempuan. Insyaallah rezeki ngalir banjir. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan, mempersamakannya Allah dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua ayah bunda hendaklah berbakti membantu, ya, terhadap famili serta kerabat dan anak yatim dan orang miskin dan tetangga sefamili dan tetangga yang bukan famili dan teman bepergian dan orang rantau atau musafir yang dalam bepergian, dan demikian pula terhadap budak sahaya. Di zaman Rasulullah ada budak di zaman itu, orang yang rendah. Semua melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, melihat akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wa ana Abdullah bin Umar, Abdullah tadi Ibn Umar bin Khattab. Oh bukan, ini
Abdullah ibn Umar ibn As. Amar bin Amar, salah. Wa an Abdillah ibn Amar ibn As radhiyallahu an huma qala radhiyallahu an qala li Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Muttafaqun ilaih. Abdullah bin Amr bin As berkata radhiyallahu an, Rasulullah memberitahu kepada saya, hai Abdullah atau Abdillah ya bin Amar bukan bin Umar, janganlah kau sebagai si fulan atau jadi dirimu tadinya suka bangun sembahyang malam kemudian meninggalkan bangun malam. Jadi kebiasaan baik jangan ditinggalin. Kebiasaan baik jangan ditinggalin, rugi nanti. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahima anfu thumma rahima anfu thumma rahima anfu man adraka abbawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, sungguh kecewa dan hina dilaknat. Orang yang hina ini pezina, orang yang melakukan dosa yang sampai dilaknat. Ya. Sungguh kecewa. Rasulullah kecewa. Siapa yang mendapatkan kedua ayah bundanya atau salah satunya sampai tua, kemudian ia tidak dapat masuk surga. Jadi orang tua penyebab gampangnya anak itu masuk ke dalam surga. Sampai-sampai seperti itu dikatakan dalam keterangan hadis riwayat Muslim ini. Wa an Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaihi. Hadisnya disepakati Imam Bukhari Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya bertanya pada Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang kecil. Jadi kecil nih, cebol kecil. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal perbuatan yang lebih disukai oleh Allah? Jawab Nabi, berbakti
pada kedua ayah bunda. Saya bertanya, kemudian apalagi? Jawabnya jihad, berjuang dalam jalan Allah untuk agama Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang Imam Bukhari, Imam Muslim sepakati ini hadis akur. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ayajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tigoh. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Beliau punya 4.000 hadis, Imam Bukhari punya 6.000 hadis yang sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, tadi Ibnu Mas'ud, ini Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang punya banyak kucing, radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi budak sahaya, kemudian dibeli, ditebus dan dimerdekakannya. Zaman sekarang nggak ada budak, ya, nggak ada budak. Nah, jadi kalau ada di zaman itu anak berbakti kepada orang tua, sampai andai kata orang tua ini menjadi budak, dia boleh dikatakan anak ini punya kemuliaan di sisi Allah, andai kata dia bisa menebus ayahnya. Begitu. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw li yasmut. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian hendaknya menghormati tamu. Dan siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian harus menghubungi sanak saudara, menjawab, menjaga hubungan persaudaraan. Dan siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian harus berkata baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa kita jaga diri dari omongan takut apa segala macam salah dalam berbicara, mendingan diam. Jadi ahlul jannah orang-orang yang Allah tentukan masuk ke dalam surga. Kalau mengharapkan akan mempunyai cahaya, laki-laki atau perempuan itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, harus mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan dalam satu surah dalam kitab Bidayatul Hidayah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi nanti hati semua sebadan ini kalau ditentukan Allah Subhanahu wa taala, semua bisa menjawab apa yang Allah tentukan di sifat dalam diri ini. Alhamdulillah. Di akhirat tangan kita masuk ke dalam surga. Di akhirat mata kita masuk ke dalam surga. Di akhirat insyaallah jasad kita masuk ke dalam surga. Ruh akan masuk ke dalam surga. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka
Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini daripada ayat yang disampaikan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu an sebagai nasihat, sebagai ingatan bahwa harus supaya kita terjaga dari azab neraka di akhirat nanti, menjaga amal-amal perbuatan kita supaya kita melakukan amal baik. Ya, jagalah seluruh anggota badanmu dari kemaksiatan, khususnya 7 anggota terpenting. Karena neraka jahanam memiliki 7 pintu dan masing-masing pintu mempunyai kelompok tersendiri. Daripada panas neraka disuruh jaga nih ya. Tidak akan memasuki pintu-pintu neraka itu kecuali orang yang telah bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau orang gak maksiat, insya Allah aman, insya Allah mendapatkan surga. Dengan 7 anggota tersebut. 7 anggota tersebut ialah mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Atau itulah yang dikatakan badan, hati. Kalau dia ahli taat perempuan kepada suami, taat kepada orang tua, wallahi Rasulullah katakan, dan itu dipermudah Allah terangkan, ini yang dikatakan orang gampang-gampangnya masuk ke dalam surga dengan cara apa? Dia hanya cukup taat kepada orang tua. Insya Allah orang yang taat kepada orang tua, Allah akan haramkan neraka buat orang ini. Amin, Allahumma amin. Orang beruntung, gak orang yang rugi. Kalau orang yang rugi, dia durhaka kepada orang tua. Begitu di akhirat ini tergolong orang-orang yang dilaknat, sama kayak pezina, ahli maksiat, orang yang enggak akan mendapatkan bahagia la fid dunya la fil akhirah. Naudzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.